Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah bersama dengan Bu Rosa. Tidak terasa kita sudah memasuki bab kedua, di mana bab pertama kita membahas tentang konsep-konsep dalam ilmu sejarah. Maka kita akan mulai pembahasan tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup di bumi. Materi tentang kedua hal ini sebenarnya kalau di Al-Quran sudah sering dibahas ya, tentang Nabi Adam, tentang pembentukan bumi dalam 6 masa. Nah, sekarang kita akan membahasnya dalam kajian sejarah seperti apa. Untuk itu, saksikan terus video yang akan berusaha tayangkan. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja ke teori pembentukan alam semesta. Apa yang dimaksud dengan alam semesta? Kita tinggal di salah satu bagian dari alam semesta ya, di bumi. Bumi itu bagian dari galaksi Bima Sakti. Apa yang dimaksud dengan alam semesta itu adalah ruang dengan segala isinya. Ruang di jagat raya dengan segala isinya. Ada galaksi, ada planet, ada asteroid, ada bintang-bintang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengamatan tentang alam semesta ini, teorinya yang paling terkenal itu disampaikan oleh Edwin George's Planetary, yang kita kenal sebagai teori Big Bang, di mana teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi yang super padat dan panas, yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Awalnya, alam semesta itu berasal dari satu inti atom yang di situ tekanannya begitu kuat, dan panas itu kemudian menyebabkan inti ini meledak dan ledakannya menyebar ke seluruh alam semesta dan yang mengisi alam semesta kita sekarang ini. Nah, di sini juga ada kutipan dari surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mereka tiada juga beriman. Jadi apa yang ada di Al-Quran ini itu tidak bertentangan dengan teori Big Bang yang dikemukakan oleh Planetary tadi ya. Awalnya ada bumi dan langit itu satu, tapi kemudian dipisahkan. Begitu juga dengan teori Big Bang, bahwa alam semesta itu awalnya adalah satu inti atom gitu, kemudian dia meledak dan ledakannya ini kemudian mengisi alam semesta. Nah, kita lihat juga kemudian di tempat kita tinggal, di tempat kita hidup, yaitu bumi. Perkembangan bumi menurut ilmu geologi itu seperti apa? Ilmu geologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang unsur-unsur bumi ya, mulai dari susunan batuan, lalu udara dan sebagainya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu geologi. Nah, kita ke perkembangan bumi tadi ada 4 zaman, 4 periode perkembangan bumi menurut ilmu geologi. Yang pertama itu ada zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum ini berlangsung kurang lebih 2,5 miliar tahun yang lalu, merupakan zaman tertua di mana belum ada makhluk hidup, karena bumi masih merupakan bola gas yang sangat panas yang berputar pada porosnya. Kondisi bumi yang masih labil ini tidak memungkinkan adanya kehidupan pada masa Arkaikum. Nah, kapan kehidupan pertama di bumi itu mulai ada? Kehidupan di bumi itu mulai ada pada masa setelah Arkaikum, yaitu masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum ini kurang lebih berlangsung 340 juta tahun. Nah, di mana keadaan bumi mulai mendingin karena adanya air, ditandai dengan curah hujan yang sangat besar ini, kalian bisa lihat telah ada makhluk hidup pertama, yaitu mikroorganisme, ikan dan amfibi, atau makhluk-makhluk bersel satu lah ya. Kalian bisa lihat di ilustrasinya ya, ini adalah contoh makhluk hidup yang tinggal pertama di bumi itu seperti itu. Ada di air, hidup dari air itu tadi. Nah, kemudian setelah masa Paleozoikum itu juga dikenal dengan zaman primer ya, ini untuk tambahan. Zaman primer, zaman kehidupan pertama. Setelah zaman Paleozoikum, kalian ketemu sama zaman apa? Zaman Mesozoikum. Berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Yang sangat menonjol dari zaman ini itu adalah reptil-reptil berukuran raksasa yang kita kenal sebagai dinosaurus.
Nah, dinosaurus itu ada apa enggak sih Bu? Nah, sebenarnya itu ada atau tidak? Kalian bisa cari tahu sendiri karena ini namanya teori ya. Teori itu kan eh, pikiran manusia yang didasarkan atas data gitu. Dan sewaktu-waktu bisa berubah ketika data yang baru itu ditemukan. Jadi ini sepenuhnya adalah hak kalian untuk mempercayai apakah dinosaurus itu ada atau tidak. Nah, kalau menurut teori geologi ini, berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan ya, perkembangan reptil itu mencapai puncak terbesarnya. Zaman Mesozoikum ini bisa dibagi juga beberapa zaman nantinya. Kalau kalian kenal itu istilahnya zaman Jura. Karena itu ada film namanya Jurassic Park gitu kan, zaman dinosaurus. Lalu yang kedua, karakteristiknya itu adalah aktivitas tektonik, perubahan iklim dan evolusi. Benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari yang semula saling menyatu satu sama lain. Nanti kalian akan kenal istilah satu benua ya, di bumi itu dulu hanya terdiri dari satu daratan yang kita kenal sebagai Pangea. Karena ada aktivitas tektonik ini yang berasal dari inti bumi yang terus berputar, maka benua-benua ini atau daratan ini kemudian bergerak satu sama lain, ada yang saling menjauh, ada yang saling bertumbukan. Kalau bertumbukan dia membentuk pegunungan, kalau berpisah maka dia akan membentuk daratan baru. Kalian kenal istilah patahan, kalian tahu yang namanya palung Mariana itu kan timbul atau terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik ini tadi. Nah, kalau sekarang kita kan kenal 5 benua ya, dulu itu hanya ada satu benua yang namanya Pangea. Karena udah mulai ada hujan, maka iklim bumi pun mulai menghangat di sini. Jadi memungkinkan makhluk hidup itu untuk hidup dan berkembang. Nah, kita ke zaman terakhir, yaitu ada zaman apa? Zaman Neozoikum. Berlangsung kurang lebih 60 juta tahun. Nah, di sini sudah mulai ada yang namanya manusia. Dibagi menjadi 2 zaman, yaitu tersier dan kuarter. Kalau tersier lebih kepada perkembangan mamalia dan primata. Kalau kuarter ini di mana manusia itu merajai dunia. Ya, kalau kalian nanti belajar lebih lanjut lagi, itu kuarter ini dibagi menjadi zaman Pleistosen dan Holosin. Kaitannya apa nanti kita akan pelajari pada perkembangan manusia praaksara ya. Untuk perkembangan di masa Neozoikum ini, puncak dari keberadaan mamalia di muka bumi ini karakteristik utamanya, termasuk primata dan manusia itu tadi ya, hewan reptil yang memiliki ukuran besar seperti dinosaurus itu tadi itu sudah punah. Punahnya kenapa? Menurut penelitian, punahnya dinosaurus ini disebabkan karena adanya hujan meteor yang menimpa bumi. Sehingga akhirnya bumi itu ketika hujan meteor akhirnya diselumuti oleh debu yang sangat tebal, sehingga makhluk hidupnya itu kemudian seperti dinosaurus itu akhirnya mengalami kepunahan. Nah, iklim di bumi mulai stabil sehingga kehidupan manusia akhirnya dimulai pada masa Neozoikum ini. Nah, itu tadi keempat perkembangan bumi menurut ilmu geologi. Kalau kalian ingin melihat secara ilustrasinya, kalian bisa cari di YouTube karena banyak sekali ilustrasi tentang perkembangan alam semesta ya, termasuk bumi juga di situ. Dan itu insya Allah akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kalian. Nah, itu tadi sedikit video yang bisa Bu Rosa sampaikan kepada kalian. Barangkali dari kalian ada pertanyaan, itu bisa disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, semoga pandemi kita segera berakhir dan kita bisa ketemu kembali di Ihsanul Fikri. Sampai di sini dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.